Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Samsung A12 dengan kerusakan bagian kaca touchscreen itu retak lumayan parah, teman-teman. Seperti inilah kondisi handphonenya. Di bagian pojok samping kanan dan juga di bagian tengah itu ada keretakan yang lumayan parah. Oke, sebelum kita proses untuk mengerjakan penggantian kaca touchscreen-nya saja tanpa harus kita mengganti LCD satu set, sebaiknya kita cek dulu untuk kondisi LCD-nya, teman-teman. Apakah layak untuk proses penggantian kaca touchscreen atau tidak? Oke, untuk di bagian touchscreen kita harus cek terlebih dahulu untuk fungsi touchscreen dan juga LCD-nya. Untuk kondisi LCD masih bersih ya, teman-teman, tidak ada cacat seperti flek warna kuning atau flek hitam. Oke, kita cek untuk di bagian fungsi touchscreen-nya. Karena kalau untuk penggantian kaca touchscreen itu diwajibkan fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan normal ya, teman-teman, dan juga LCD-nya harus kondisinya masih bagus. Oke, untuk pengetesan sudah selesai. Untuk kita cek kondisi LCD beserta touchscreen-nya masih aman digunakan dan tanpa harus kita mengganti LCD satu set ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakannya. Kita matikan dulu handphonenya dan kita proses untuk pembongkarannya. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian SIM tray, yaitu untuk membuka di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, di bagian ini harus extra hati-hati karena ada bagian tombol power atau fingerprint-nya ya, teman-teman. Di situ ada fleksibel, jadi kita harus extra hati-hati agar fleksibel sidik jarinya tidak putus atau tidak robek. Oke, setelah kita angkat untuk fleksibel fingerprint-nya, untuk handphone ini dulunya kalau seingat saya itu pernah mengganti LCD satu set yang KW, teman-teman, karena masih ada segelnya. Itu adalah segel saya sendiri. Oke, langsung saja kita membuka penutup mesin, yaitu untuk membuka soket baterai dan soket fleksibel LCD-nya. Kita simpan dulu mesinnya, dan di bagian bawah ini ada penutup fleksibel mainboard atau bagian buzzer ya, teman-teman. Kita lepas dan kita angkat di bagian PCB papan chargernya. Oke, sisa LCD yang masih menempel di bagian frame, di tahap ini kita akan melapisi di bagian kaca touchscreen-nya dulu, yaitu kita lapisi menggunakan lakban atau solasi warna bening yang tujuannya untuk menghindari resiko. Oke, di tahap ini kita lanjut untuk proses, yaitu memisahkan atau melepas LCD dari frame dengan cara kita panasi dulu menggunakan alat separator, teman-teman. Oke, di bagian ini kita kasih tatakan karena di bagian baterai masih menempel di bagian frame, yaitu untuk melindungi baterai agar tidak terkena panas pada alat separatornya. Oke, kita gunakan mika tipis dan lentur, yaitu untuk proses membongkar LCD dari framenya. Oke, di tahap ini kita harus ekstra hati-hati karena sebelumnya ini menggunakan LCD yang KW ya, teman-teman. Dulunya pernah saya mengganti LCD yang KW. Oke, kita cari celah seperti ini, kita masukkan mikanya ke bagian bawah LCD. Selanjutnya kita gesekkan seperti ini dengan ekstra hati-hati, jangan terlalu dalam untuk memasukkan mikanya ya, teman-teman. Karena di bagian belakang itu ada fleksibel LCD-nya, jadi harus ekstra hati-hati. Oke, kita angkat pelan-pelan LCD dari framenya. Oke, kita angkat pelan-pelan agar kondisi LCD-nya masih bisa diselamatkan. Oke, sudah sukses untuk kita memisahkan atau membongkar LCD dari framenya. Selanjutnya kita proses untuk memisahkan touchscreen atau kaca touchscreen-nya. Saya menggunakan kawat dengan ukuran 0,03 mili, teman-teman. Untuk panas separatornya saya menggunakan panas di angka 70 yang sering saya gunakan. Kalau saran saya di setting dulu alat separatornya, teman-teman, karena di setiap alat separator beda merek biasanya beda panasnya. Kita harus setting terlebih dahulu sesuai LCD yang kita kerjakan.
Oke, setelah kita memisahkan kaca touchscreen-nya, masih ada sisa lem yang menempel di bagian LCD-nya. Selanjutnya kita bisa menggunakan pinset, yaitu sebagai pembersih atau mengambil sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD. Di tahap ini juga harus hati-hati untuk menekan atau melepas sisa lemnya, jangan terlalu keras teman-teman. Oke, setelah kita memisahkan kaca touchscreen dan sudah selesai kita membersihkan sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD, selanjutnya kita proses untuk pengetesan. Ini adalah tahap untuk pengetesan ulang, yaitu setelah kita memisahkan kaca touchscreen-nya, apakah LCD ada yang cacat atau tidak teman-teman. Jadi untuk memaksimalkan pengerjaan dan juga untuk memastikan LCD ini layak kita pasang untuk penggantian proses kaca touchscreen atau tidak. Oke, infonya sudah menyala. Kita coba untuk koreksi di bagian kondisi LCD-nya beserta fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala dan kita cek kondisi LCD-nya. Alhamdulillah tidak ada yang cacat seperti flag kuning bergaris atau tidak ada tombol ya teman-teman. Kita cek fungsi dari touchscreen-nya, alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal. Jadi sukses untuk kita memisahkan kaca touchscreen-nya sudah berhasil. Karena kondisi LCD-nya masih bagus dan juga fungsi touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Jadi fungsi touchscreen meskipun kita selesai memisahkan kaca touchscreen atau tanpa kaca touchscreen itu sentuhnya bisa disentuh dengan normal ya teman-teman. Karena fungsi touchscreen jadi satu sama LCD. Jadi untuk kaca touchscreen-nya tidak ada pengaruhnya. Selanjutnya di tahap ini kita langkah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di bagian layar LCD-nya. Untuk cairan yang saya gunakan itu adalah cairan Pertamax beserta menggunakan tisu kering biasa. Kita bersihkan secara merata agar LCD-nya bersih, tidak ada sisa debu ya teman-teman. Lanjut kita siapkan untuk lem oka kering. Ini adalah lem oka kering universal dengan ukuran 7 in yang saya gunakan. Kita proses untuk memasang lem oka kering dengan cara kita presisikan dulu di bagian ini. Oke, kita presisikan dan kita ratakan sedikit saja, sekitar 2%. Selanjutnya kita siapkan alat roll, yaitu untuk meratakan pemasangan lem oka ke bagian LCD. Tapi kalau saran saya jauh lebih mudah untuk penggantian kaca touchscreen yang sudah termasuk lem oka ya teman-teman. Jadi kalian bisa membeli kaca touchscreen yang sudah plus lem oka. Karena untuk stok saya tidak ada dan stok pembelian saya itu untuk kaca touchscreen terpisah teman-teman. Jadi pemasangan lem oka kering terpisah dan juga kaca touchscreen-nya juga terpisah. Di tahap ini kita bersihkan yaitu di bagian frame dan juga kita letakkan LCD ke bagian frame sambil kita kasih tatakan di bawah LCD. Lanjut kita siapkan untuk kaca touchscreen-nya sesuai tipe handphonenya yaitu Samsung A12. Oke, di tahap ini kita lepas untuk plastik yang ada di bagian lem oka kering, jangan ada debu yang menempel ya teman-teman. Kita lanjut untuk buang plastik di belakang kaca touchscreen-nya. Lanjut kita presisikan kaca touchscreen ke bagian frame paling bawah sambil kita tekan sedikit dan kita lepas plastik kaca touchscreen-nya agar lebih mudah untuk kita proses pemasangannya. Kita angkat bebarengan sambil kita kasih jarak renggang seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah kita presisikan LCD sama kaca touchscreen ke bagian frame, lanjut kita angkat bebarengan sambil kita mengasih jarak renggang di bagian kaca touchscreen sama LCD-nya agar tidak menempel secara otomatis. Selanjutnya kita bisa proses pemasangan secara manual ataupun kita bisa proses pemasangan dengan cara menggunakan alat paper remover. Karena di tahap ini saya seringkali menggunakan teknik secara manual teman-teman untuk proses pemasangannya. Dengan cara kita tekan secara halus menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong pelan-pelan saja. Untuk menekannya juga secara halus, jangan terlalu keras ya teman-teman, karena sangat resiko apabila kita menekan terlalu keras bisa menyebabkan LCD ada kerusakan seperti keluar flag tombol bergaris ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi apabila kalian untuk pemasangan secara manual, khususnya untuk teman-teman para sahabatku pemula,
Kalau saran saya untuk kalian bisa memaksimalkan pengerjaan dengan pemasangan manual, itu kita presisikan dulu dengan benar-benar presisi antara kaca touchscreen dan juga LCD agar tidak ada kemiringan pemasangannya. Dan untuk proses pemijitan atau proses secara manual, kita tekan secara halus menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong pelan-pelan. Dan harus bergantian ya teman-teman, dari bawah sampai ke atas dan dari kiri ke kanan, itu seterusnya seperti itu. Jadi untuk menghindari risiko agar tidak ada gelembung udara di tengah LCD, kita pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru dan tidak usah tergesa-gesa. Selesaikan untuk pemasangan di bagian pojok atas, itu biasanya itu ada gelembung kecil. Kita tekan secara halus dan alhamdulillah pemasangannya sudah selesai teman-teman. Oke, pemasangan sudah selesai dan kita akan coba untuk membersihkan di bagian layar LCD-nya, karena habis kita pijit menggunakan jari otomatis sedikit lebih ada bekas jari ya teman-teman. Oke, tidak ada sisa gelembung alhamdulillah dengan cara manual tanpa menggunakan alat paper remover. Selanjutnya kita bisa mengetes terlebih dahulu sebelum proses perakitan ya teman-teman. Ini di tahap ini kita langsung saja untuk pemasangannya kalau sudah yakin proses penggantian kaca touchscreen-nya sudah sukses. Tapi kalau saran saya lebih baik dites terlebih dahulu untuk melihat kondisi LCD beserta fungsi touchscreen-nya. Untuk menggunakan lem, saya gunakan lem di bagian kaca touchscreen di sekeliling, saya kasih lem bukan di bagian frame. Dan di bagian frame itu saya menggunakan solasi anti ground, yaitu untuk melindungi di bagian fleksibel LCD di bagian bawah ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal mempresisikan LCD untuk pemasangan LCD ke framenya. Sambil kita tekan halus dan juga sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa mempersingkat waktu pengerjaan dengan cara kita sambil merakitnya. Oke, kita pasang semua spare partnya mulai dari mesin, papan charger dan juga buzzer. Dan juga di bagian ini pemasangan soket baterai dan juga fleksibel LCD-nya. Untuk penutup mesin kita pasang dan kita pasang semua untuk segala skrupnya, sengaja saya kasih segel garansi. Di bagian ini kita pasang untuk fleksibel fingerprint, dan untuk di bagian kaca touchscreen, maksud saya kaca kamera, apabila kaca kamera atau lensa kamera itu kotor, kalian bisa membersihkan dulu sebelum proses perakitan dilanjut. Oke, ini adalah tahap terakhir, kita coba untuk nyalakan infonya. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar. Oke, ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Pemasangan alhamdulillah rapi, bersih, tidak ada sisa gelembung meskipun pemasangannya secara manual. Tinggal kita tes ulang untuk fungsi kualitas LCD beserta fungsi touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk LCD-nya masih bersih dan sangat jernih teman-teman. Kita cek untuk pengetesan lebih dalam. Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen bisa digunakan dengan nyaman dan normal sekali teman-teman. Untuk kualitas LCD-nya ini cukup lumayan bagus meskipun LCD-nya sudah pernah dulunya mengganti LCD yang KW. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.